Selama ini, yang kita dengar sebagian besar hanya versi resmi tentang konflik. Kerusakan disebut minim, situasi diklaim terkendali, dan semuanya terlihat aman. Tapi bagaimana jika kenyataannya jauh lebih besar dari yang disampaikan? Sejumlah laporan mulai menunjukkan hal berbeda. Kerusakan di pangkalan militer Amerika Serikat disebut lebih parah dari yang diumumkan. Jumlah korban pun ada yang direvisi. Bahkan muncul dugaan adanya data yang dimanipulasi, yang membuat situasi semakin memanas. Iran disebut memiliki kartu baru yang berpotensi mengubah jalannya permainan. Bukan hanya di medan perang, tetapi juga di meja perundingan. Hari ini, kita akan mengupas semuanya satu persatu. Kecurigaan tentang besarnya dampak serangan Iran sebenarnya bermula dari langkah yang tidak biasa, pembatasan citra satelit. Perusahaan seperti Planet Labs dan penyedia lainnya diminta mengikuti aturan ini. Alasannya terdengar masuk akal, yaitu untuk mencegah Iran memanfaatkan data satelit dalam menentukan target. Namun masalahnya setelah pembatasan itu diberlakukan, serangan balasan Iran tetap terjadi di berbagai lokasi. Dari sini muncul pertanyaan, apakah ini benar demi keamanan atau justru untuk menutupi dampak yang lebih besar? Seiring waktu, sejumlah fakta mulai muncul. Laporan dari NBC News menyebut biaya perbaikan infrastruktur militer mencapai lebih dari 5 miliar dolar atau sekitar 80 rupiah triliun, angka yang jelas sangat besar. Selain itu, lebih dari 100 target di 7 negara, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Kuwait, Irak, dan Arab Saudi dilaporkan terkena serangan. Targetnya bukan sekadar gangguan ringan, tetapi mencakup pangkalan militer, radar, hingga landasan pacu. Sebanyak 11 fasilitas utama disebut mengalami kerusakan berat yang berdampak langsung pada operasi militer. Bahkan dilaporkan terjadi insiden salah tembak yang menyebabkan 3 pesawat Amerika Serikat jatuh di wilayah konflik. Hal yang lebih sensitif adalah soal data korban. Informasi yang dirilis terlihat tidak konsisten. Investigasi dari The Intercept menemukan bahwa laporan Pentagon berubah dalam waktu singkat. Dari 428 korban luka menjadi 413 hanya dalam 1 hari. Perbedaan ini memicu spekulasi. Apakah ini sekadar revisi data? Atau ada penyaringan informasi? Jika memang ada upaya untuk mengurangi atau menghaluskan data, dampaknya tidak hanya soal angka. Ini menyangkut kepercayaan publik dan ketepatan dalam pengambilan keputusan strategis. Di sisi lain, konflik ini juga membuka kelemahan lama. Sejak era doktrin Carter, jaringan pangkalan militer yang dibangun melalui CENTCOM justru kini menjadi titik rentan. Kerusakan di Bahrain, Kuwait, dan Irak mengganggu jalur logistik secara signifikan. Biaya perang pun melonjak hingga 65 miliar dolar. Dan dampaknya mulai terasa di dalam negeri Amerika Serikat, mulai dari inflasi hingga tekanan fiskal. Dan ini baru permulaan. Pada bagian berikutnya akan terlihat hal yang lebih mengejutkan. Bagaimana teknologi mahal bisa dikalahkan oleh strategi yang jauh lebih sederhana. Selama ini kita sering mendengar satu hal. Amerika memiliki teknologi militer paling canggih di dunia. Sistem pertahanannya berlapis, didukung radar modern hingga rudal pencegat bernilai jutaan dolar. Namun, dalam konflik kali ini muncul kenyataan yang cukup mengejutkan. Teknologi canggih tidak selalu menjamin keamanan. Salah satu contohnya adalah laporan tentang pesawat tempur lama, Northrop F-5, yang berhasil menembus pertahanan udara dan masuk ke wilayah Kuwait, bahkan menyerang Camp Buering. Padahal, area tersebut dilindungi oleh sistem radar dan pertahanan modern. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada kecanggihan alat, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut menghadapi ancaman. Disinilah strategi Iran mulai terlihat. Mereka tidak selalu mengandalkan teknologi paling mutakhir, melainkan menggunakan kombinasi yang lebih sederhana namun efektif. Drone seperti Shahed 136 digunakan dalam jumlah besar untuk membanjiri sistem pertahanan saat digabungkan dengan serangan rudal. Sistem seperti Patriot Missile System dipaksa merespons secara cepat dan terus-menerus. Masalah utama ada pada biaya. Untuk menghancurkan satu drone yang relatif murah, seringkali dibutuhkan rudal yang jauh lebih mahal. Akibatnya,
Sistem pertahanan menjadi tidak efisien dan berisiko kehabisan amunisi pada saat-saat penting. Di sisi lain, tujuan awal Amerika juga mulai dipertanyakan. Mulai dari upaya melemahkan militer Iran hingga wacana perubahan rezim, semuanya belum menunjukkan hasil nyata. Narasi pun bergeser, misalnya ke isu pembukaan Selat Hormuz. Padahal jalur tersebut sejak awal memang tidak sepenuhnya tertutup. Sebaliknya, Iran tampak menjalankan strategi yang lebih realistis, bertahan, memberi tekanan, dan secara bertahap mengurangi kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan. Sejauh ini, banyak analis menilai strategi asimetris seperti ini justru lebih efektif. Pertanyaannya sekarang, jika strategi sederhana bisa melemahkan sistem yang mahal, siapa sebenarnya yang lebih unggul dalam konflik ini? Jawabannya mulai terlihat dalam perang narasi yang sedang berlangsung. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih halus, tapi justru paling menentukan, perang narasi dan negosiasi. Selama ini ada anggapan sederhana, kalau suatu pihak mau berunding, berarti dia sedang tertekan. Namun dalam kasus ini, Iran mencoba membalik logika tersebut. Mereka memang datang ke meja negosiasi, tetapi bukan dari posisi lemah. Setelah mampu menahan tekanan militer, Teheran justru tampil dengan kepercayaan diri baru. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan satu hal penting, ada garis merah yang tidak boleh dilanggar. Tidak ada penyerahan, apapun tekanannya. Ini menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan bukan untuk bertahan, melainkan untuk menentukan hasil akhir. Di sisi lain, tekanan terhadap Iran tetap berlangsung. Salah satu yang paling disorot adalah klaim blokade total terhadap ekspor minyaknya. Pernyataan keras dari Donald Trump turut memicu kekhawatiran akan krisis energi global. Namun, kondisi di lapangan ternyata tidak sesederhana itu. Iran menemukan cara untuk mengatasi tekanan tersebut. Alih-alih menembus jalur internasional yang diawasi ketat, kapal tanker mereka bergerak menyusuri pesisir sendiri menuju Pakistan dan India. Mereka memanfaatkan prinsip innocent passage atau lintas damai yang secara hukum tidak bisa diblokir oleh negara pesisir. Hasilnya, secara politik disebut blokade total, tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya terjadi. Iran masih mampu menjaga aliran minyaknya sekaligus menghindari tekanan ekonomi maksimal. Sementara itu, di pihak Amerika Serikat muncul kesan berbeda. Sejumlah pengamat menilai Washington mulai kesulitan menemukan jalan keluar yang jelas. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, bahkan menyebut belum ada strategi keluar yang konkret, dan memperingatkan bahwa secara geopolitik posisi Amerika terlihat semakin tertekan. Disinilah dilema muncul. Unggul secara militer, tetapi belum mencapai tujuan strategis. Tekanan dari sekutu Eropa ditambah minimnya hasil nyata di lapangan, membuat arah kebijakan terlihat semakin tidak jelas. Dalam situasi seperti ini, perubahan narasi sering terjadi. Tujuan perang bisa disesuaikan agar tetap terlihat sebagai kemenangan. Namun, realitas di lapangan jauh lebih sulit disembunyikan. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, bahkan menyatakan bahwa Amerika mulai kehabisan opsi. Sementara itu, Iran dinilai masih memegang sejumlah kartu penting, mulai dari energi, jalur laut, hingga pengaruh terhadap pasar minyak global. Selat Hormuz mungkin sudah menjadi perhatian, tetapi masih ada jalur lain yang belum sepenuhnya dimainkan. Selat Bab el-Mandeb, jalur vital menuju terusan Suez yang terhubung dengan sekutu Iran seperti Houthi. Jika kedua jalur ini terganggu secara bersamaan, dampaknya tidak lagi regional, melainkan global. Semua ini diperkuat dengan konsep yang mereka sebut 3M, munitions, markets, dan midterms, tekanan militer, tekanan ekonomi, dan tekanan politik. Ketiganya diarahkan untuk satu tujuan,